Untuk hewan dan satwa liar, pastinya ini nanti itu di kategori hewan. Jika ada manusia gini, jangan di kategori hewan. Walaupun perilakunya itu kadang seperti hewan. Walaupun sebenarnya jika lihat laptop, ya nggak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya Hunter Picture. Pada konten kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana menentukan kategori foto di Shutterstock. Yang mana masih ada yang kebingungan dan masih ada yang beberapa orang yang tanya saya bagaimana menentukan kategori di Shutterstock. Nah, sebenarnya itu cukup mudah menentukannya dan kalian itu bisa menentukan sesuai foto kalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju ke Shutterstock. Oke guys, kita sudah masuk ke Shutterstocknya. Di sini kalian lihat ya, banyak sekali foto-foto saya dan di sini lihat saya itu submit dari tanggal 1 Januari 2023 dan sampai sekarang itu tanggal 7 Januari 2023 sudah submit segini ya. 328 foto dan itu yang not approve banyak banget. Ini belum saya submit, 102 ini nanti kemungkinan akan saya submit. Ini foto ini merupakan display dari pengambilan video ini ya. Langsung saja sekarang kita belajar menggunakan kategori pada foto. Di sini kita kenalan dulu kepada kategori-kategori yang ada di Shutterstock. Yang pertama itu ada ini ya, abstrak. Lalu yang kedua ada animals, lalu art, background, dan tekstur, beauty and fashion, building and landmark, lalu ada business and finance, lalu ada celebrity, education, food and drink, healthy dan medical, lalu ada holiday, industri, interior, terus ini ada miscellaneous, ya itulah pokoknya. Terus ada nature, object, park outdoor, people, religion, science, in atau simbol, sport, rekreasi, lalu teknologi, transportasi, vintage. Nah, di sini itu kalian harus mengerti dulu kategori-kategori ini tuh apa sih artinya. Nah, kategori-kategori itu yaitu untuk menentukan foto kita itu berada dalam kategori yang mana untuk dimudahkan. Untuk dimudahkan nantinya ditemukan oleh buyer itu sesuai enggak sih nantinya saya gunakan. Kita jika ingin mengetahui arti-artinya, kalian tidak perlu kopas semua, drop semua, lalu kalian kopas ke Google Translate, lalu kalian translate. Itu tidak perlu. Kalian itu hanya perlu begini, klik di sini, lalu Google Translate, dipencet ini, translate this spec, dan di sini langsung akan diproses oleh Google sehingga ini nanti semua pack dari Shutterstock akan tertranslate dan akan berbahasa Indonesia yang akan memudahkan kita nantinya dalam pengisian kategori. Di sini sudah tertranslate semua ya. Jika sudah tertranslate semua, kita bisa menggunakan kategori-kategori itu dengan mudah. Jika abstrak, itu seperti apa ya kalian pahamlah. Untuk abstrak itu fotonya seperti apa, lalu ada untuk hewan dan satwa liar, pastinya ini nanti itu di kategori hewan. Jika ada manusia gini jangan di kategori hewan, walaupun perilakunya itu kadang seperti hewan. Untuk seni itu seperti pagelaran dan karya-karya seni. Lalu untuk latar belakang dan tekstur itu seperti background-background gitu. Dan di sini bangunan, bangunan itu seperti ini, nih ya, bangunan-bangunan. Nanti masuknya building. Lalu di sini itu ada bisnis dan keuangan. Nah, jika kalian itu moto uang-uang itu yang dijadikan konten komersial, jadi kalian masuknya ke bisnis keuangan. Lalu selebriti itu yaitu artis-artis atau orang-orang terkenal, tokoh-tokoh. Jika ini orang-orang yang ini belum masuk dalam selebritis dan semoga saja bisa masuk dalam kategori selebritis untuk kedepannya. Amin. Di sini juga ada pendidikan. Pendidikan ini dapat digunakan untuk anak-anak yang sekolah atau kita sedang belajar.
Ini bisa masuk dalam kategori pendidikan karena di sini ada teknologi, ada orang yang sedang melihat laptop sehingga seperti orang yang belajar. Walaupun sebenarnya jika lihat laptop ya nggak belajar. Di sini juga ada makanan dan minuman. Ketika kalian ngefoto itu makanan atau minuman, kalian bisa upload ke Shutterstock terus menggunakan kategori ini makanan dan minuman. Di sini juga ada kesehatan dan medis. Seperti COVID kemarin itu banyak sekali foto-foto yang cocok untuk digunakan dalam kategori kesehatan dan medis. Lalu ada liburan. Nah, liburan ini holiday. Jadi ketika kalian ke tempat liburan terus ngefoto di tempat liburan, kalian itu dapat menggunakan kategori ini. Jika di Jogja kan di Malioboro gitu. Terus foto orang yang lagi kemana di Malioboro, kalian foto dan itu bisa masuk liburan. Lalu ada industri, ya tempat-tempat industri lah. Ini interior, ya interior, terus aneka ragam yaitu di dalam foto banyak beraneka ragam. Lalu alam, alam ini itu di mana kita ketika ngefoto yaitu foto alam yang seperti laut, landscape, lalu pegunungan, ya pokoknya pemandangan-pemandangan yang indah berkaitan dengan alam-alam lah. Lalu objek, objek itu untuk lebih simpelnya, ini objek itu dapat kita gunakan di berbagai foto. Jika di landscape atau di natur mungkin akan sedikit aneh ya jika di seperti ini. Ini kan cuman laptop, nah jadi bisa teknologi dan objek. Lalu di taman dan luar ruangan ya seperti ini bisa. Ini kampus terus depannya kan ada taman, jadi bisa di luar ruangan atau taman. Ketika kalian juga liburan itu bisa dimasukkan dalam kategori liburan dan taman atau luar ruangan. Di sini ada kategori people, orang, yaitu ya inilah orang-orang nih. Ini people, ini orang, walaupun memang perilakunya kadang tidak seperti orang. Agama di sini religion yaitu bisa kalian memfoto orang sholat atau masjid tempat beribadah dan yang lainnya untuk seperangkat alat sholat ya kalian bisa foto lah atau suasana ketika puasa ketika lebaran itu masuknya kategori agama. Lalu sains ini yaitu tentang ilmu pengetahuan. Nah, kayak gini bisa masuk sains ini. Ini bisa masuk sains. Lalu di sini ada tanda dan simbol itu seperti kita membuat vektor di dalam gambarnya ada sebuah simbol yang kita buat seperti dilarang berjalan, dilarang berhenti, dilarang berbicara, di mute. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada olahraga dan rekreasi. Nah, untuk olahraga itu kalian itu dapat ngefoto yang sport-sport ya, atau yang lagi maraton jika pagi hari dan sepertinya belum bangun juga. Lalu kalian bisa ngefoto seperti orang berpacuan kuda, intinya yang berkaitan dengan olahraga. Dan di sini ada teknologi, yaitu ini. Ya, ini masuk dalam teknologi karena ada laptop, HP Apple, walaupun Apple-nya Apple 4. Lalu selanjutnya ada angkutan, yang mana ini digunakan untuk foto transportasi. Seperti bis yang saya upload di Shutterstock pada beberapa hari yang lalu. Di konten YouTube saya sudah ada yaitu tentang terminal Giwangan itu rata-rata menggunakan angkutan. Dan di sini itu antik yaitu ya barang-barang antik yang sudah lama lah. Nah, dari foto-foto saya ini saya dapat menggunakan kategori yang pertama itu. Di sini ada pendidikan karena di sini sedang belajar. Lalu ada orang dua. Nah, di sini lalu ada sains tentang ilmu 3 dan habis. Jadi bisa memasukkan 3 kategori sebenarnya, tetapi Shutterstock hanya memperbolehkan 2 dan kita itu harus memilih kategori yang sangat sesuai dengan foto kita. Jadi saya memilih orang dan di sini
Yang kedua itu saya memilih tentang teknologi karena ini bersangkutan dengan teknologi. Kenapa saya buat ini dalam kategori teknologi? Karena foto yang tentang teknologi itu menurut saya banyak dicari orang. Jadi yo saya buat fotonya ini. Dan foto saya kemarin tuh ada yang laku juga sehingga saya yuk mencoba lagi untuk upload foto seperti ini. Nah, itu tadi ya guys ya penjelasannya. Jadi kalian dapat menentukan kategori sesuai foto kalian yang mana nantinya akan dibeli bayar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.